Bab 60 dan 61. Kita honeymoon yuk sayang. Sosok misterius itu berdiri di bawah cahaya bulan yang memancar lembut, wajahnya tersembunyi di balik kerudung jilbab hitam. Matanya memancarkan ketegangan dan kekhawatiran saat salah satu pengawal memanggilnya. Cek, sial. Aku ketahuan. Tamatlah sudah riwayatku, gumamnya frustasi. Namun, sosok misterius masih berdiri di dekat mobil yang ia masuki bagasinya. Pengawal kepung, jangan biarkan penyusup ini kabur, teriak Fabian, salah satu majikan para pengawal. Aku tidak akan membiarkan dia lepas setelah menembak adikku Velaro. Wewe. Namun sosok misterius itu seperti tidak takut dikepung, ia justru bergerak dan berlari. Dengan suara keras, Fabian berteriak lagi, berhenti atau aku tembak. Namun, sosok misterius tidak menghiraukan ancaman itu. Dor. Fabian menembak salah satu kaki sosok misterius tersebut. Ak, sakit. Teriak sosok misterius tersebut. Kesakitan. Fabian tersenyum tipis, sudah kuperingatkan untuk berhenti tapi sepertinya kau tuli. Bentak Fabian. Tamatlah sudah riwayatku, batin sosok misterius tersebut dalam hatinya. Tangkap dia dan bawa ke rumah sakit, perintah Fabian pada para pengawal. Jangan biarkan dia mati dengan mudah, dan jangan lupa borgol tangannya. Siap, Tuan, sahut para pengawal. Mereka membawa sosok misterius yang terluka menuju rumah sakit, sementara malam menyaksikan ketegangan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di dalam mobil, sosok misterius tersebut memberontak. Lepaskan aku, brengsek, umpatnya. Kesal. Fabian dan para pengawal terkejut saat mendengar suara dari sosok misterius itu. Suaranya seperti suara seorang wanita. Buka topeng penyusup ini, perintah Fabian. Dengan cepat pengawal membuka topeng yang menutupi wajah dari sosok misterius tersebut. Pupil mata mereka melebar sempurna. Ternyata benar, penyusup tersebut adalah seorang wanita. Fabian mencengkram dagu wanita tersebut. Berani ya kah, besar juga nyali kau mengganggu kenyamanan keluarga Orzala. Siapa kau dan apa yang kau inginkan? Hah? Kenapa kau mau menembak Zevana? Tanya Fabian dengan nada membentak. Wanita itu tidak berani menjawab. Ia memejamkan matanya karena ketakutan. Karena aku benci Zevana, aku benci dia yang selalu beruntung dalam segala hal. Aku ingin dia menderita, bila perlu mati. Ungkapnya dalam hatinya. Jawab, brengsek, teriak Fabian emosi. Wanita itu hanya diam menahan pedih dan sakitnya luka bekas tembakan yang ada di kakinya. Sial, kenapa rasanya sakit sekali bekas tembakan itu? Rasanya aku tidak sanggup menahan tubuhku, batin wanita itu. Wajahnya mulai pucat, darah di kakinya terus keluar, pandangannya mulai kabur dan buram. Dan dalam hitungan detik, ia pun tak sadarkan diri. Cek, pakai acara pingsan segala, Fabian berdecak. Kesal. Apa kalian mengenal wanita ini? Tanya Fabian pada pengawal yang satu mobil dengannya. Pengawal yang ada di sana menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan, mungkin yang lain kenal. Jawabnya. Cepat kalian foto wajah dia, lalu kirimkan foto itu ke pengawal yang lain, perintah Fabian. Baik Tuan, ucapnya. Cekrek. Pengawal itu memotret wajah wanita itu, kemudian ia mengirimkan foto tersebut ke grup pengawal. Beberapa saat kemudian mereka sampai rumah sakit. Angkat dia, perintah Fabian. Pengawal pun mengangkat wanita itu, dan membawanya ke dalam rumah sakit. Ingat, awasi dia, jangan sampai dia kabur. Kalau sampai dia kabur, kalian aku pecat. Aku mau pulang dulu, ngantuk, ucap Fabian. Baik Tuan, jawab. Sebelum kembali, Fabian menghubungi Regan terlebih dahulu. Sementara itu Regan yang masih tidur, terbangun karena bunyi dering ponselnya. Cek, siapa sih yang nelpon jam segini? Gak tahu waktu banget.
Ganggu orang tidur, gerutunya kesal. Dengan terpaksa Regan pun meraba meja nakas, lalu mengambil ponselnya. Halo, assalamualaikum. Ada apa Fab? Tanya Regan. Halo Regan, waalaikumsalam. Pelaku sudah tertangkap, dia sekarang ada di rumah sakit, ucap Fabian. Di rumah sakit? Kenapa di rumah sakit? Lalu apa? Kau mengenalnya? Tanya Regan. Dia tadi aku tembak karena mencoba kabur saat sudah ketahuan dan aku tidak mengenalinya. Dia seorang wanita, nanti aku kirimkan fotonya, ucap Fabian. Pupil mata Regan melebar sempurna. Wanita? Apa? Itu Meiza. Tebak Regan. Bukan, kan sudah aku katakan, aku tidak mengenalinya. Sepertinya wanita ini menyimpan dendam pada Zevana, ujar Fabian. Cepat kirimkan fotonya sekarang, perintah Regan. Iya, ya sudah aku matikan ya, ucap Fabian. Sahut Regan, dan panggilan pun berakhir. Sebelum Fabian menghidupkan mesin mobilnya, ia mengerimkan terlebih dahulu foto wanita tersebut pada Regan dan setelahnya ia pun melajukan mobilnya pulang ke rumah. Di sisi lain, Regan yang menerima foto wanita tersebut meneliti wajah wanita itu dengan posisi rebahan. Brengsek kau, berani sekali kau hampir melukai istriku. Kalau sampai peluru itu mengenai istriku maka akan aku bunuh kau dengan tanganku sendiri. Tidak peduli kau seorang wanita sekalipun, batinnya dalam hati. Tanpa Regan sadari, Zevana tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Terasa ada sesuatu yang menggelitik naluri wanitanya. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia melihat Regan, suaminya, tengah asyik memandangi layar ponsel. Cahaya layar ponsel memantulkan siluet wajah Regan yang serius dan fokus. Zevana mendekat, dan jantungnya serasa berhenti saat ia mengenali wajah wanita di layar itu. Kia, wanita itu adalah teman sekolahnya, bahkan teman sekelasnya. Pupil mata Zevana melebar, rasa cemburu memenuhi dadanya, membuat napasnya terasa berat. Loh, itu kan Kia. Kok bisa Mas Regan punya fotonya? Jangan-jangan Mas Regan kenal dia, atau parahnya lagi, Mas Regan suka dia, pikir Zevana dengan kegelisahan yang kian memuncak. Tanpa bisa menahan emosi yang berkecamuk, Zevana spontan bertanya dengan nada suara yang meninggi, Mas, ngapain lihatin foto Kia kayak gitu? Mas suka sama Kia? Pertanyaannya terdengar hampir seperti sebuah tuduhan. Regan terkejut, matanya melebar saat mendapati Zevana sudah berdiri di sampingnya. La segera mengunci layar ponselnya, dan menoleh ke arah Zevana dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Jadi kamu kenal wanita yang ada di foto ini sayang? Ya kenal lah. Itu Kia teman sekelasku, jawab Zevana dengan wajah kesal dan cemburu. Kenapa Mas lihatin foto Kia sampai kayak gitu? Mas suka sama dia? Sana pergi aja sama dia, gak usah dekat-dekat sama aku. Males aku, kesal, ucap Zevana, cemberut. Regan menepuk jidatnya, kemudian ia menangkup wajah Zevana, namun Zevana yang masih kesal memilih memalingkan wajahnya. Jangan sentuh aku. Mas, aku marah sama Mas. Mas nyebelin. Kesalnya, Regan mengusap kasar wajahnya. Ini gak seperti yang kamu pikirkan sayang, ujar Regan, mencoba menenangkan situasi. Namun, Zevana tidak bisa mengendalikan gelombang emosi yang terus menerjangnya. La merasa dikhianati. Rasa percaya yang selama ini terbina seakan retak hanya dalam hitungan detik. Jangan bilang selama ini Mas menyembunyikan hubungan Mas dan Kia, Mas tega. Aku benci Mas, ucap Zevana dengan mata berkaca-kaca. Regan menghela napas, sayang gak gitu, Mas gak pernah menyembunyikan apapun dari kamu sayang. Mas juga gak pernah punya hubungan dengan wanita manapun kecuali kamu. Kamu tahu sayang, wanita sialan ini pelaku penembakan itu, jelas Regan, agar Zevana tidak salah paham lagi.
Zevana merasakan denyut jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar saat ia tahu kenyataannya bahwa Kia lah orang yang mencoba hendak membuffnya. Jadi, Kia, temanku sendiri yang ingin menghabisi aku. Suaranya bergetar, tidak percaya. Regan mengangguk pelan, matanya tidak berani menatap Zevana langsung. Lia, sayang. Fabian baru saja mengirimkan foto wanita sialan ini ke Mas. Mas akan membalas wanita sialan ini, karena dia sudah berani merencanakan rencana jahatnya untuk melukaimu. Mas tidak ingin kamu terluka, ucapnya. Mencoba menenangkan. Zevana menutup matanya, berusaha mengumpulkan keberanian. Air matanya mulai menetes, rasa pengkhianatan dan sakit hati memenuhi dadanya. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Gumamnya. Hampir tidak terdengar. Regan mendekat, berusaha menenangkan Zevana dengan memeluknya. Regan pun mengusap punggung Zevana untuk menenangkan Zevana. Sepertinya dia menyimpan dendam padamu sayang. Tenanglah, Mas akan berbicara dengan dia, Mas harus tahu alasan. Sebenarnya, ucap Regan. Aku ikut Mas, aku juga ingin tahu apa alasan dia melakukan ini, hingga nekat mau menembakku. Zevana berujar dengan tekad, meskipun suaranya masih bergetar. Regan hanya bisa menghela napas, hatinya terasa berat. Dia tahu ini bukanlah akhir dari masalah mereka, tetapi setidaknya sekarang Zevana tahu kebenarannya. Dia berharap ini adalah langkah pertama untuk mereka memulihkan kebenaran. Tenang ya sayang, nanti pagi kita temui dia ada di rumah sakit karena Fabian menembak kakinya. Ucap Regan. Kenapa Kak Fabian menembaknya? Tanya Zevana. Bingung. Karena dia mau melarikan diri, jawab Regan. Sayang, lebih baik kita salat tahajud dulu, yuk habis itu kita ngaji bareng sambil nunggu subuh, biar hati kita adem, ucap Regan. Mas benar, lebih baik kita salat tahajud dulu, sahut Zevana. Zevana mengambil air wudhu dengan tenang, setelahnya gantian Regan yang berwudhu. Zevana memakai mukenanya dan meletakkan kerudungnya di hanger agar rapi sebelum berdiri di belakang Regan. Keduanya menghadap kiblat dengan khusyuk, memulai salat tahajud dalam kesunyian malam. Doa dan harapan mereka panjatkan dalam sujud yang dalam, mencari ketenangan di tengah gelisah yang sempat menghampiri. Setelah salam, Regan mengambil mushaf yang sudah tergeletak di atas meja kecil di sudut ruangan. Zevana duduk di sampingnya, matanya menatap lembut pada suami yang kini membacakan ayat suci dengan suara yang merdu. Alunan ayat-ayat Quran itu mengisi ruang, menenangkan hati yang sempat resah, seakan membasuh segala kekacauan dengan ketenangan. Keduanya bergantian membaca. Suara Zevana menyusul melantunkan ayat berikutnya dengan penuh penghayatan. Di luar, langit masih gelap, namun di dalam ruangan itu, cahaya iman mereka berdua menyala-nyala, memancarkan kedamaian. Tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang dari masjid terdekat, menyadarkan mereka bahwa waktu telah beranjak. Regan dan Zevana segera bersiap untuk salat subuh berjamaah. Mereka berdiri menunaikan rukun Islam dengan rasa syukur yang mendalam. Salat subuh yang mereka laksanakan bersama itu bukan hanya menguatkan hubungan mereka sebagai suami istri, tetapi juga sebagai umat yang senantiasa memohon petunjuk dan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Suara merdu Regan saat menjadi imam membuat suasana menjadi tenang dan adem, melupakan semua masalah yang ada. Setelah salam, dan selesai salat, Zevana mencium punggung tangan Regan, dan Regan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Zevana. Regan membacakan doa, sebelum akhirnya ia mencium kening Zevana dengan lembut. Matahari pagi yang cerah menjadi saksi bisu ketika Zevana dan Regan bergegas menuju rumah sakit. Di sana, Kia, yang merupakan teman sekelas Zevana dan pelaku penembakan, telah sadar dari pingsannya. Tubuhnya lemah terbaring di atas brangkar, dengan tangan terborgol, sementara beberapa pengawal berjaga di sekitarnya. Zevana,
Dengan langkah gontai dan hati yang berkecamuk, mendekati berangkar Kia. Air mata mulai menggenang di matanya, pertanyaan yang telah lama menghantui pikirannya akhirnya terlontar. Apa salahku, Kia? Kenapa kamu tega mau membunuhku dengan cara menembakku? Suaranya bergetar, penuh dengan kekecewaan dan sakit hati. Kia, yang kini sudah sadar sepenuhnya, menatap Zevana dengan senyum sinis yang terukir di wajahnya. Kamu masih bertanya apa salahmu? Dasar wanita manipulatif. Kamu tahu, karena kamu, ucapnya dingin, orang yang kucinta mengalami kecelakaan dan koma karena stres mendengar kabar resepsi pernikahanmu. Kamu bahagia sementara dia menderita. Kening Zevana berkerut, ia bingung siapa orang yang Kia maksud. Maksudnya apa Kia? Siapa dia? Tanyanya bingung. Gak usah pura-pura gak tahu deh Zev. Dion, orang yang aku cintai dan dia kecelakaan setelah pulang dari acara makan malam yang diundang mertuamu yang kaya raya itu. Kamu benar-benar perempuan pembawa sial, karena Dion menyukaimu dan mencintaimu akhirnya dia celaka. Harusnya yang celaka itu kamu Zevana, dan yang koma juga harusnya kamu, bukan Dion. Aku benci kamu Zevana, aku tidak terima orang yang aku cintai terbaring tak berdaya karena kamu, aku ingin membunuhmu Zevana, teriaknya. Regan, yang berdiri di samping Zevana tidak terima sang istri diteriaki Kia, berhenti meneriaki istriku, brengsek. Sebelum kamu membunuh istriku, maka aku layapkan kau terlebih dahulu, teriak Regan emosi. Kemudian Regan menggenggam tangan Zevana mencoba memberikan dukungan. Wajahnya penuh kemarahan saat mendengar penjelasan Kia, namun ia berusaha tetap tenang demi Zevana yang kini semakin terisak. Di sekitar mereka, suasana rumah sakit yang sepi menjadi saksi bisu atas pengakuan pahit yang baru saja terungkap. Meski pagi itu cerah, bagi Zevana, dunianya seolah mendung, penuh dengan kebingungan dan rasa sakit yang baru saja ditambahkan dengan pengkhianatan seorang teman. Chico, kau urus wanita sialan ini, aku muak melihatnya, perintah Regan. Baik tuan muda, jawab Chico. Pengawal, bawa dia ke markas, sebelum kalian bawa dia ke polisi, aku ingin memberi sedikit pelajaran untuknya, ucap Chico dengan suara menyeramkan. Lepaskan aku brengsek, teriak Kia pada Chico. Tidak semudah itu, hahaha. Mari kita bermain-main terlebih dahulu, di markas kami, ucap Chico dengan nada mengempatcam. Gak, aku gak mau. Cepat lepaskan aku, teriak Kia. Coba saja kalau kau bisa, ucap Chico. Sementara pengawal mengangkat paksa Kia dari berangkar dan membawanya masuk ke dalam mobil, mata Kia ditutup kain agar ia tidak mengetahui jalan menuju markas. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju markas. Sesampainya di markas mereka membuka penutup mata Kia. Kia mengeritkan dahinya, di mana ini, kenapa? Aku dibawa ke hutan, tanya Kia dengan wajah pucat ketakutan. Selamat datang di neraka wanita brengsek. Coba kau lihat itu, sepertinya akan sangat seru ya jila kelabang dan kaki seribu itu bermain-main di tubuhmu, ucap Chico dengan senyum menyeringai. Lemparkan dia ke dalam sana, biarkan dia bermain-main dengan hewan-hewan menggemaskan itu, perintah Chico pada para pengawal. Kia semakin ketakutan, ia berteriak dan melompat-lompat dan hampir melupakan sakit di kakinya. Jangan, aku mohon jangan, mohonnya ketakutan. Apa? Kau bicara apa manis? Aku tidak mendengarnya. Pengawal tersebut seakan tuli, mereka melemparkan Kia ke sebuah penjara yang di dalamnya sudah diisi kelabang dan kaki seribu. Lepaskan aku brengsek. Kalau papaku tahu aku di sini, kalian semua pasti habis, teriak Kia. Para pengawal memutar bola mata malas, lalu mereka tertawa, haha, masa sih habis? Sorry ya kita gak takut. Kau lupa siapa bos kami, hah? Bos kami keluarga Orzala, dan aku pastikan ayahmu tidak akan berani melawan keluarga Orzala,
yang ada malah ayahmu dan pekerjaannya terancam. Asal kau tahu, ayah kau bekerja di salah satu anak perusahaan milik keluarga Orzala dan itu artinya orang tua kau akan hancur karena ulah putri bodohnya ini, ucap sang pengawal yang berhasil membuat mata Kia terbelalak. Cek, sial. Ternyata papa bekerja di salah satu perusahaan keluarga Orzala. Sebenarnya sekaya apa sih keluarga suami Zevana? Kenapa semua orang takut pada keluarganya? Batin Kia dalam hatinya. Kenapa diam? Sudah mulai menyesal kau dengan segala tingkah bodohmu itu? Tanya pengawal dengan sinis. Diam kau. Cepat singkirkan hewan-hewan menjijikkan ini, teriak Kia. Ogah. Sape lu, bos gue juga bukan. Makanya Neng Timpal jadi perempuan jangan terlalu bodoh dan ceroboh. Cari tahu dulu, keluarga siapa yang mau dilawan. Sekarang repot sendiri kan? Mamam dah, palingan juga bentar lagi orang tua lu datang ke Tuan Muda Regan San mohon-mohon buat bebasin lu. Dan lu tahu, Tuan Muda Regan bukan orang yang bisa dengan mudah nih melepaskan musuh kayak lu. Ujar pengawal satunya. Udahlah. Ayo kita tinggalin dia sendirian. Mendingan kita ngopi daripada lihatin wanita bodoh ini. Ajak pengawal satunya. Tapi kalau kita tinggalin takutnya dia kabur. Kalau dia sampai kabur, kita juga yang repot, bisa diamuk. Tuan Muda, emangnya lu mau? Tanyanya. Gampang, taruh aja buaya di dekat pintu ini, biar dia gak bisa kabur, sahut temannya. Mata teman satunya berbinar mendengar ide gila temannya. Ide bagus tuh, ya udah sana buruan ambil. Buaya nyal, titahnya. Temannya pun berlalu pergi menuju kandang. Buaya unik mengambil buaya bersama beberapa pengawal lainnya. Sesampainya di kandang buaya, mereka mengangkat buaya tersebut dan memasukkannya ke dalam box besar dan setelahnya mereka mendorong box besar itu menuju tempat Kia di kurung. Kia menatap tak percaya saat pengawal dengan kasar mendorong sebuah box besar ke arah jeruji besi yang memisahkannya dari dunia luar. Suara gemuruh menggema di ruangan sempit saat box tersebut terbuka, dan sebuah buaya besar dengan sisik yang tampak seperti perisai mengintimidasi muncul dari dalamnya. Salah satu pengawal mengelus buaya tersebut sambil berkata, "Neo, ingat kau harus mengawasi wanita bodoh itu. Biar dia mencoba untuk kabur maka kau gigit saja kakinya agar dia tidak bisa berjalan lagi." Apa kau mengerti Neo? Buaya besar tersebut tampak menggoyangkan ekornya, seperti mengerti perkataan pengawal tersebut. Bagus Neo, kau memang cerdas. Ujar pengawal tersebut. Hewan buas itu merayap perlahan dan diletakkan tepat di depan sel penjara Kia. Mata Kia melebar. Nafasnya tersengal ketakutan. Jantungnya berdegup kencang melihat makhluk ganas itu hanya berjarak beberapa inci dari kakinya. "Halo manis, jangan berisik dan jangan kabur ya, atau buaya ini akan memakanmu," ucap pengawal dengan nada mengancam. Senyum sinis terlukis di wajahnya. Kia menggertakkan giginya, kemarahan membara di dadanya. "Kalian memang kejam," teriaknya dengan suara yang bergetar, menghadapi ketidakadilan yang dialaminya. "Kau yang kejam, berani sekali kau hendak menembak nona kami. Sudahlah terima saja semua hukuman ini semua juga karena ulahmu sendiri." Timpal pengawal itu, matanya menyala dengan kepuasan sadis. "Brengsek kalian semua," teriak Kia memaki. "Sudahlah, ayo kita ngopi sambil makan kue. Pusing kepalaku mendengarkan terikan orang gila ini," kata pengawal dan mereka pun pergi ke ruang satunya tempat mereka istirahat untuk sekedar mengopi dan makan bersama. Di dalam jeruji besi Kia memberontak, ada banyak sekali ancaman untuk dirinya, mulai jadi kelabang dan kaki 1000 yang dari tadi merayap dan berhasil ia singkirkan karena baru 1-2 ekor yang merayap, dan sekarang semakin banyak yang merayap, belum lagi buaya besar yang berdiam diri di depan jeruji besi. "Hua, Mama, Papa, tolong aku, Ma, aku takut."
Kia menjerit dengan suara tercekat, matanya melebar penuh ketakutan. Sekujur tubuhnya bergetar hebat seiring dengan naiknya kaki seribu dan kelabang yang mulai merayap di kakinya. Ak, buang hewan menjijikkan ini, geli Akwol takut. Tolong lepaskan aku mohon, papaku akan membayar ganti rugi, rintinnya sambil terus berusaha mengibaskan kaki seribu yang semakin naik ke atas. Salah satu pengawal yang sedang mengopi sambil makan kue, menghampiri penjara Kia, melihatnya dari kejauhan, bukannya membantu, malah terbahak-bahak melihat ketakutan yang melanda Kia. Hahaha, bagaimana rasanya nikmat bukan? Kau tahu, kau sama seperti hewan-hewan itu, sungguh menjijikkan. Tawanya. Dengan kejam, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kepanikan Kia, mengabadikan momen tersebut dalam video yang akan dikirim kepada Regan, sang majikan yang telah memerintahkan pengawal itu untuk melakukan tindakan keji ini sebagai hukuman. Woi, senyum dong, jelek sekali muka kau di dalam handphoneku. Ayo senyum bahagia, dikasih teman juga, bukannya bahagia malah begitu bentukan wajahmu. Seperti orang gila haha, ejeknya sambil merekam Kia. Sementara itu di dalam penjara, kaki seribu dan kelabang itu kini sudah mulai merayap mendekati pinggang Kia, membuat gadis itu menangis semakin keras. Tolong, jangan biarkan mereka naik lebih tinggi lagi. Teriaknya, suaranya bergetar dalam rasa takut yang amat sangat. Pengawal itu hanya tertawa lebih keras, menikmati ketakutan dan penderitaan yang dialami oleh Kia. Duh, berisik sekali kau ini. Dah dulu ya, aku mau lanjut ngopi lagi, bye. Bye, ucap pengawal itu sambil berlalu pergi. Ak, bajing 4N, biadab, teriak Kia. Kek. Di ruang ICU rumah sakit Wama, Ayah Dion masih berdiri tegak di samping tempat tidur putranya yang terbaring lemas, menatap layar monitor yang terus berbunyi dengan harapan yang menggantung. Keringat dingin mengucur di dahi tuanya, tangan keriputnya menggenggam erat tangan Dion, berdoa dalam diam agar mukjizat terjadi. Di sudut yang lain, Elma duduk dengan ekspresi datar, matanya sesekali melirik ke arah Dion dengan pandangan yang dingin. Cek, merepotkan saja anak sialan ini, harusnya dia mati dalam kecelakaan ini, biar rumah itu jatuh ke tangan Edo anakku, gumamnya dalam hati, bibirnya tersenyum sinis seolah menikmati penderitaan yang terjadi. Sementara itu, Edo berdiri di sisi lain tempat tidur, menatap saudara tirinya yang tak berdaya. Ayo bangun Dion, jangan lemah. Aku tahu kamu kuat, batin Edo dalam hatinya dengan nada yang terdengar mendukung. Kemudian ia melanjutkan dalam hati kecilnya, soal pikiran jahat ibunya, Edo sangat berharap Dion segera siuman, ia takut ibunya yang licik sedang merencanakan sesuatu. Ingat, jika kau tidak bangun, ibuku akan mengambil seluruh hartamu, batin Edo dalam hatinya. Edo dan Elma sang ibu memang memiliki pemikiran yang berbeda, jika sang ibu licik dan tergila-gila akan harta, sementara Edo sebenarnya memiliki pribadi yang baik, hanya saja ia dituntut untuk patuh dan menuruti semua keinginan sang ibu. Itulah sebabnya Edo dan Dion tidak pernah akrab, bahkan hanya sekedar saling sapa sekalipun, mereka tidak pernah, semua karena Elma sang ibu. Ketegangan mengisi ruangan itu, masing-masing dengan pikiran dan harapan yang bertolak belakang, menunggu nasib Dion yang kini berada di ujung tanduk. Tiba-tiba ponsel Waba bergetar, seseorang menghubunginya, dengan cepat Wama menjawab telepon tersebut. Ya, bagaimana? Apa kalian Dufah mendapatkan informasi tentang siapa orang terdekat anakku? Tanya Wama pada orang yang ia perintahkan untuk mencari tahu tentang orang terdekat Dion. Di seberang telepon orang tersebut menjawab, sudah Pak, menurut informasi, anak Bapak dekat dengan seorang gadis bernama Zevana. Dia adalah teman sekelas anak Bapak dan menurut informasi anak Bapak menyukai gadis tersebut dari pertama kali mereka masuk sekolah. Hanya saja cinta anak Bapak tidak terbalaskan, karena orang tersebut memotong ucapannya. Kening Wama berkerut, karena apa? Cepat katakan,
dan cepat bawa gadis itu ke sini sekarang juga, siapa tahu berkat kedatangan gadis itu, Dion segera siuman. Ucap Wama tidak sabaran. Maaf Pak, sepertinya kita akan kesulitan unik membawa gadis itu bertemu anak Bapak, karena ternyata gadis itu adalah menantu dari keluarga Orzala. Nona Zevana adalah istri dari Tuan Muda Regan. Jelasnya. Wama tercengang mendengar kenyataan ini. Apa? Jadi gadis yang dinikahi Tuan Muda Regan adalah gadis yang baru saja lulus SMA. Ini sungguh mencengangkan. Tidak bisakah kau menemui Tuan Muda Regan untuk meminta istrinya datang kemari? Tanya Wama. Maaf Pak, saya rasa lebih baik Bapak sendiri yang datang menemui Tuan Muda Regan dan minta tolong padanya, siapa tahu beliau mau membantu, sarannya. Kau benar. Baiklah, aku akan ke sana, ujar Wama. Dan panggilan pun berakhir. Kalian tolong jaga Dion sebentar saja, Papa ada urusan. Kabari Papa secepatnya apapun yang terjadi. Pada Dion, ucap Wama pada istri dan anak tirinya. Edo mengangguk. Baik Pak, jawab Edo. Sementara Elma sang istri, justru penasaran pada sang suami. Emangnya Papa mau kemana? Tanyana. Papa mau menemui Tuan Muda Regan. Papa mau minta tolong agar istri Pia diperbolehkan untuk menemui Dion. Siapa tahu ini bisa membantu Dion untuk cepat siuman, karena menurut informasi, Dion menyukai istri Tuan Muda Regan, jelas Wama. Mata Elma berbinar kala mendengar nama Tuan Muda Regan. Ia tahu bahwa Regan adalah orang terkaya. Wah seru nih kayaknya kalau aku bisa ketemu Tuan Muda Regan dan istrinya, nanti aku bisa pamer ke geng arisanku, batinnya dalam hati. Mama ikut ya Pak, Mama juga akan membujuk dan memohon pada mereka, ini demi Dion, agar Dion segera siuman, ucap Elma pandai berakting. Edo mentap sang ibu dengan tatapan yang sulit diartikan, dalam hati ia bergumam, Mama memang pandai bersandiwara. Ya Allah semoga Mama segera sadar. Ya sudah ayo kita pergi. Edo, titip Dion ya, kabari Papa apapun yang terjadi, ucap Wama. Edo mengangguk. Baik Pak, jawab Edo. Sementara itu, di sisi lain, angin sepoi-sepoi bertiup lembut di taman tempat Regan dan Zevana berdua duduk bersantai, menikmati keindahan sore hari yang tenang. Daun-daun pohon bergoyang pelan, menambah keharmonisan suasana di antara mereka berdua. Regan tampak begitu rileks dengan kepala yang bersandar di pangkuan Zevana, sementara Zevana dengan lembut mengelus rambut Regan. Sesekali Zevana memijatnya, memberikan rasa nyaman pada Regan. Kenyamanan itu terganggu sejenak ketika Zevana mengungkit soal Kia yang tertangkap karena tindak kejahatan. Raut wajahnya berubah, mata indahnya menatap Regan penuh tanya. Mas, Kia di penjara ya? Suaranya lembut namun terdengar kekhawatiran. Regan mengangguk perlahan, matanya menatap langit yang mulai berwarna jingga senja. Lia sayang, dia di penjara tapi di markas. Kenapa sayang, apa kamu mau melihatnya? Balas Regan, mencoba menenangkan. Zevana mengerutkan keningnya, tidak puas dengan penjelasan itu. Di markas, jadi belum diproses polisi. Tanyanya lagi, mengingat Kia melakukan tindak kejahatan dengan menembak. Rasa keadilan dalam dirinya tergugah, tidak ingin melihat ada yang lepas dari hukuman yang seharusnya. Regan menarik nafas, matanya kembali menatap Zevana. Sabar sayang, biarkan dia dihukum dulu di markas kita, baru setelah itu kita serahkan dia ke polisi, ujarnya, berusaha menjelaskan situasi itu dengan lebih mendalam. Dia menggenggam tangan Zevana, memberikan isyarat bahwa segalanya akan berjalan sesuai dengan keadilan yang seharusnya. Zevana mengangguk pelan, mencoba memahami dan menahan rasa frustrasinya. Dia membiarkan kepala Regan tetap bersandar di pangkuannya, mengelus rambutnya lebih lembut, mencoba meredakan kegelisahan yang sempat muncul. Keduanya kembali menikmati kesenyapan taman, membiarkan suasana tenang kembali menyelimuti perbincangan mereka sore itu.
Kita honeymoon yuk sayang, ucap Regan tiba-tiba. Honeymoon. Ulang Zevana. Regan menganggukkan kepalanya, Lia sayang. Bukankah kamu ingin mengunjungi tempat-tempat indah? Maka dari itu, ayo kita pergi sambil honeymoon. Ucap Regan sembari mengecup punggung tangan Zevana dengan lembut. Apa aku boleh menentukan salah satu tempat tujuannya, Mas? Tanya Zevana. Tentu saja boleh sayang, memangnya sayang mau kita kemana Tanya Regan. Aku ingin kita pergi umroh dulu Mas, bolehkah? Tanya Zevana. Regan terdiam sejenak, ia bergumam dalam hatinya, astagfirullah aku hampir melupakan tempat terindah ini. Tentu saja boleh sayang, Mas akan mempersiapkan semuanya, Mas akan daftar untuk keberangkatan kita, jawab Regan dengan mantap. Makasih ya Mas, ucap Zevana dengan mata berkaca-kaca, ia terharu. Sama-sama sayangku. Oh ya bagaimana kalau kita pergi camping dulu, bukankah saat itu kamu ingin pergi camping? Tanya Regan. Mata Zevana berbinar mendengar camping. Mas serius mau ngajakin aku camping? Kapan Mas? Tanya Zevana dengan antusias. Serius sayang. Sekarang pun bisa sayang kalau kamu mau, kita bisa siapkan semuanya, sebelum kita berangkat umroh, jawab Regan. Ya udah kalau gitu sekarang aja Mas, ucap Zevana. Regan pun bangun dari pangkuan Zevana dan keduanya pun pulang untuk mempersiapkan barang yang akan mereka bawa untuk camping. Mas kayaknya kita harus mampir di supermarket dulu deh, buat beli makanan, biar nanti malam kita bisa masak-masak di tempat camping, kata Zevana. Itu gampang sayang, Mas sudah suruh pelayan buat beli makanan untuk kita bawa, kita hanya perlu pulang, mandi dan menyiapkan pakaian ganti kita dan setelahnya kita berangkat. Sekalian jangan lupa Nanri bawa baju dinas kamu ya sayang, Mas ingin mencoba sensasi baru, olahraga malam di tempat camping. Ucap Regan dengan menggoda. Ih Mas mesum deh, lagian men boleh begituan. Kalau lagi camping, pamali Mas, ujar Zevana. Sayang, dengarkan Mas. Kita itu akan camping di sebuah villa, yang memang untuk penginapan dan honeymoon para pengantin baru dan tempatnya bisa untuk camping. Di sana dibuat sedemikian rupa seperti suasana camping sungguhan, jelas Regan. Oh gitu, aku pikir di tengah hutan atau di pegunungan. Kan ngeri Mas kalau kita begituan di hutan atau di gunung, takut nanti dikerjain makhluk halus. Terus kayak berita yang pernah tersebar, gak bisa lepas Mas, nauzubillah min zalik, serem ih, kata Zevana. Regan tertawa, atau kamu mau coba sensasi di hutan atau di pegunungan sayang, ayok Mas mau aja. Sih, ucap Regan masih terus menggoda sang istri. Ih Mas, udah deh, berhenti mesumnya. Aku cubit. Loh nanti, kata Zevana. Kok cubit sih sayang? Mas loh mintanya dikis. Kis dululah, lemes nih gak ada tenaga, belum dikis istri, kata Regan dengan manja, matanya masih fokus ke jalan sambil mengemudi. Nanti deh Mas, ini masih di jalan loh, nanti kalau ada yang lihat gimana coba, terus kita digerebekkan. Malu, mau ditaruh di mana mukaku Mas? Ujar Zevana. Gak bakalan ada yang lihat sayangku, bawelku. Lagi pula kenapa talur digerebek kita kan udah nilah sayang. Udah ah, ayok nuruan kis Mas dulu, rengeknya manja, dan, kap, Zevana mencium bibir Regan sekilas. Regan tersenyum penuh kemenangan, makasih sayangku, Mas jadi semangat nih, kata Regan. Dan, Zevana hanya memutar bala mata malas. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di kediaman orang tua Regan. Saat turun terlihat mobil asing terparkir. Mobil siapa ini Mas? Tanya Zevana. Mas juga gak tahu sayang, mungkin tahu papa, jawab Regan yang kemudian menggandeng Zevana masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah, di ruang tamu terlihat dua orang paruh baya sedang duduk. Kening Regan berkerut menatap kedua orang tersebut.
Salah satu pelayan menghampiri Regan. "Maaf Tuan Muda, Nona. Bapak dan Ibu ini menunggu Anda," ucapnya. "Tuan Muda, Nona," sapa dua orang Oarubaya tersebut. Regan dan Zevana mengangguk, kemudian keduanya duduk di ruang tamu. "Maaf, ada kepentingan apa Anda mencari saya dan istri?" tanya Regan. "Langsung pada intinya. Sebelumnya saya minta maaf Tuan Muda dan Nona. Saya dengan kerendahan hati saya, sebagai orang tua, bolehkah saya minta istri Anda untuk datang menjenguk anak saya Dolion yang saat ini sedang koma di rumah sakit. Saya berharap kedatangan Nona Zevana dapat membantu Dion untuk segera siuman. Tolong bantu saya Tuan Muda, saya hanya memiliku Dion seorang, dia putra sayang satu-satunya," lirih Wama memohon. "Jadi mereka orang tua Dion. Aku tidak rela istriku menemui Dion, meskipun Dion dalam keadaan koma, tapi Aki tidak tega melihat irang tuanya. Dan bagaimana jika hal ini terjadi padaku? Aku juga anak tunggal, sama seperti Dion. Tapi aku tidak mau istriku menemui Dion. Aku harus bagaimana?" batin Regan dalam hatinya berteriak.